rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Riwayat Ad-Darimi. Ketiga, para orang tua wajib membimbing para pemuda untuk membangun habit kebiasaan, yaitu kebiasaan yang islami sejak awal, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan kemaksiatan. Para ulama mengatakan siapa saja yang biasakan sesuatu sejak dini akan terbiasa hingga dewasa, dan kita dorong mereka agar mereka, yaitu para pemuda, untuk giat beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, rajin menuntut ilmu, serta mengerjakan amal-amal soleh. Inilah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, para pemuda harus ditempa agar tidak memperturutkan hawa nafsu seperti memakai narkoba, haus popularitas, bergaul bebas dengan lawan jenis, dan lain-lain. Inilah para pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya jatu rabbuka min sababil laisa lahu safwa." Tuhanmu mengagumi pemuda yang tidak memiliki safwa atau tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, mari kita dorong para pemuda untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi umat untuk serta menjadikan mereka pengemban dakwah yang akan memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu. Kepada anak-anak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, perlu kita sampaikan bahwasanya petugas Jumat pada siang hari ini, muadzin yaitu akan disampaikan oleh Ananda Zidan, kemudian Bilal akan disampaikan oleh Ananda Pradana, kemudian yang bertugas sebagai khatib dan imam sholat Jumat akan dipimpin langsung oleh Bapak dan Ramil Kemlaki, yaitu Bapak Ustadz Khairul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kunta bi sahibika yawmal jumu'ati ansid wal imamu yakhuthubu faqad naqud ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansidu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم الآية Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, serta atas izin dan kasih sayang Allah kita pada saat ini, di hari yang mulia ini dipertemukan oleh Allah, di hari yaitu hari Jumat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa marilah kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita di majelis yang sangat mulia ini termasuk pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita penuhi janji kita kepadanya bahwa hidup dan mati kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yakni hidup yang senantiasa taat, patuh kepada perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita feedback ke belakang, yaitu kita melihat bahwa ada fenomena yang namanya Citayam Fashion Week atau CFW, yaitu benar-benar bisa menarik perhatian dan viral di masyarakat, yaitu pelakunya adalah para remaja, dan para remaja tersebut yang terbiasa nongkrong. Mereka melakukan peragaan busana di tempat umum, yaitu seperti trotoar dan zebra cross, meski memakai fasilitas umum, serta yaitu mengganggu ketertiban. Banyak yang menyebut aksi mereka sebagai kreativitas. Ada menteri yang juga menawarkan beasiswa, dan ada juga yang menawarkan arena, yaitu Fashion Week di depan kantornya sebagai ajang Fashion Week. Padahal sebagian mereka adalah tidak bersekolah atau putus sekolah dan tidak pulang rumah, serta tidur yaitu di trotoar maupun di kolong jembatan. Bahkan mereka entah ingat sholat ataupun tidak. Sikap ini kebalikan ketika ada sejumlah remaja-remaja kita yang melakukan tilawah Quran di beberapa tempat umum. Tidak ada pejabat yang mendukung, apalagi memujinya. Bukannya diapresiasi, mungkin sedikit juga ada yang mencela. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak sedikit remaja Indonesia yang teracuni budaya, yaitu budaya hedonisme, memburu kesenangan fisik, hiburan, mencari materi dan popularitas. Bahkan ada juga yaitu remaja kita atau mungkin anak-anak kita atau mungkin teman kita yang sudah melakukan seks bebas, menjual diri hingga masuk jebakan atau yaitu kelompoknya LGBT. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Artinya apa? Agama mulai ditinggalkan oleh para remaja, atau paling tidak dinomorsekiankan, dan kondisi ini tidak lepas dari kampanye, yaitu kampanye kontra radikalisme dan terorisme, terutama di dunia pendidikan, sekolah maupun kampus. Remaja dan pemuda ditakut-takuti agar menjauhi dari pengajian, majelis ilmu ataupun masjid ataupun tempat ibadah-ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, inikah yang kita inginkan saat ini, yaitu sukses membuat anak-anak muda kita tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas beribadah dan mungkin juga rusak moralnya. Siapapun yang peduli dengan nasib umat dan negeri ini, mari kita berpikir dan berusaha untuk menyelamatkan para pemuda, karena pemuda serta mereka lah harapan umat pada masa yang akan datang. Syekh Mustafa Al-Galayani, seorang pujangga Mesir, berkata, sungguh di tangan-tangan muja adalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Pemuda menurut Profesor Lawas Al-Ayi adalah kelompok manusia yang berusia antara 15 sampai 40 tahun. Pada masa ini manusia berada dalam puncak kekuatannya setelah masa kanak-kanak dan sebelum lemah lagi di usia tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasabbihatun yakhluqu may yasha wa huwal 'aliyyul qadir. Artinya, Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu Dia menjadikan kalian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian setelah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimahullah, kaum muda juga adalah agen-agen perubahan di tengah-tengah umat manusia serta di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada perubahan tanpa melibatkan para remaja dan tanpa dilakukan anak-anak muda. Oleh karena itu mereka adalah kelompok manusia yang cerdas dan lebih mudah menerima petunjuk ketimbang orang yang sudah tua. Para nabi dan rasul juga adalah orang-orang yang berusia muda saat diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah. Ibnu Abbas pernah menyatakan, tidaklah Allah mengutus nabi melainkan pemuda. Seorang alim tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah melainkan pada masa mudanya. Maka dari itu ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh orang tua dan kaum muslimin untuk menyelamatkan para pemuda maupun remaja di era globalisasi yang saat ini, yang sudah rusak oleh sekularisme dan kapitalisme, sekaligus mencetak mereka agar cerdas serta bermental tujuan. Yaitu yang pertama, orang tua yaitu harus mengokohkan akidah Islam sebagai landasan kehidupan di dunia dan akhirat. Karena para pemuda disadarkan bahwa mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan kembali kepadanya. Dengan terkuatnya akidah, anak-anak muda akan sadar kalau hidup mati mereka adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus yakin bahwa hanya Islam satu-satunya ideologi yang benar, bukan kapitalisme maupun sosialisme maupun komunisme. Kedua, mari kita pahamkan para pemuda bahwa tujuan hidup yang tertinggi adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agamanya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sya'adata kulla sya'adatin tulul umri fi ta'atillah." Sungguh kebahagiaan yang sebenarnya adalah menghabiskan umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, para orang tua wajib membimbing para pemuda untuk membangun habit kebiasaan, yaitu kebiasaan yang islami sejak awal, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan kemaksiatan. Para ulama mengatakan, siapa saja yang biasakan sesuatu sejak dini akan terbiasa hingga dewasa, dan kita dorong mereka agar mereka, yaitu para pemuda, untuk giat beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, rajin menuntut ilmu, serta mengerjakan amal-amal soleh. Inilah pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para pemuda harus ditempa agar tidak memperturutkan hawa nafsu seperti memakai narkoba, haus popularitas, bergaul bebas dengan lawan jenis, dan lain-lain. Inilah para pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya jatu rabbuka min sababil laisa lahu safwa." Tuhanmu mengagumi pemuda yang tidak memiliki safwa atau tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, mari kita dorong para pemuda untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi umat untuk serta menjadikan mereka pengemban dakwah yang akan memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan pemuda yang egois, hanya memikirkan amalan pribadi dan tidak peduli pada nasib umat ataupun nasib bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama untuk selalu
mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup dunia ini adalah semata-mata yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan untuk adik-adik yang ada di hadapan saya nanti sebagai agen-agen perubahan sehingga menjadi duta-duta bangsa ke depan dan duta-duta agama kita ke depan. Sedangkan Indonesia butuh pemuda, yaitu pemuda yang berani, pemuda yang pintar, yang cerdas, sehingga mencetak generasi emas, yaitu Indonesia di tahun 2045. Demikian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan pemuda-pemuda harapan bangsa dan harapan agama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa imtinabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوى يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشديد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا وما بطن من بلدنا إندونيسيا وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة من المسلمين عامة بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويستجب لكم ولذكر الله أكبر